pendidikan SD, SMP, SMK, dan SMA. Kalian pasti penasaran gak sih TKA itu sesulit apa ya? Nah, pasti udah pada penasaran kan? Kita langsung sambut saja narasumber kita, Ibu Syifa Herlinawati, Sarjana Pendidikan, Guru BK SMK Negeri 1 Medan. Halo Bu Syifa, ya. silakan duduk Bu. Ya, terima kasih. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, dan ini Ibu Syifa ini guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Medan teman-teman. Betul sekali. Boleh perkenalkan Bu? Oke, ya. Nama saya Syifa Herlinawati, guru BK di SMK Negeri 1 Medan, lulusan S1 Pendidikan BK. Wow, keren guys. Nah, langsung saja di sesi pertama ini kita akan membahas mitos atau fakta tentang tes kemampuan akademik yang menjadi misteri atau momok yang menakutkan bagi siswa SMK SMA. Oke, Bu Syifa, dari sisi ini menurut sudut pandang Bu Syifa, apa sih TKA itu, Bu? TKA, oke, mungkin untuk teman-teman masih jadi satu hal yang ini ya, asing. Iya. Apa sih TKA? TKA itu tes kemampuan akademik, di mana tes ini itu menggantikan ujian nasional. Ya, tapi ada bedanya, nanti kita bahas ya. Karena TKA itu juga baru diselenggarakan di tahun ini ya, Bu? Iya, betul sekali, baru tahun ini dilaksanakan. Oke. Dan TKA itu berarti itu nanti lanjutnya itu penting ya Bu untuk mendaftar ke sekolah selanjutnya gitu. Oke, ya mungkin sedikit informasi tentang TKA ya, biar teman-teman di sini juga tahu bahwa TKA itu dilaksanakan serempak seluruh Indonesia itu untuk menggantikan yang namanya ujian nasional. Tetapi bedanya ujian nasional dulu itu kan menjadi penentu kelulusan, sedangkan TKA ini tidak menjadi penentu, sifatnya juga tidak wajib. Jadi seandainya mungkin murid merasa aku nggak siap nih ikut TKA, boleh nggak ikut. Tapi ada manfaatnya juga ikut TKA, nanti bisa dimanfaatkan untuk studi lanjutan kalau kalian mau ikut SNBP. Iya. Oh, berarti TKA itu nggak wajib. Betul, nggak wajib. Tapi kalau kalian ingin melanjutkan ke studi lebih lanjut, ke studi pendidikan yang lebih tinggi, itu manfaat banget kalau ikut TKA. Betul, karena walaupun tidak wajib, sebenarnya ini harus, jatuhnya harus. Kenapa? Karena untuk di tingkat SMA, SMK, MA atau MAK itu menjadi nilai tambahan di mana nanti ketika kalian mau ikut SNBP ya, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, nanti kalau yang dulu itu kan pakainya nilai rapot aja nih. Nah, sekarang ada nilai TKA-nya. Atau untuk yang di jenjang SD mau ke SMP, itu juga harus ada nilai TKA-nya ketika kalian mau ikut di jalur prestasi. Begitu juga yang dari SMP mau ke SMA, harus ada nilai TKA-nya kalau mau ambil jalur prestasi. Jadi tidak wajib tapi harus. Dan itu penting untuk iya, betul. mau lanjut ke studi mana. Iya, betul sekali. Oke, sobat pendidikan, dari sesi pertama ini masih ada sesi kedua lagi loh. Jangan kemana-mana, tetap di EduTalk. Nah, langsung saja nih, dari sesi pertama kita akan membahas mitos atau fakta tentang tes kemampuan akademik. Udah siap belum nih Bu Syifa sharing-sharing tentang TKA? Oke, siap insya Allah ya. Nanti kita sama-sama cari informasi membahas tentang TKA ini. Oke, gimana sih Bu menurut TKA? Menurut Bu Syifa, TKA itu apa? Oke, TKA, tes kemampuan akademik. Tes ini adalah terobosan baru dari dari Kementerian Pendidikan yang baru dilaksanakan tahun ini. Di mana TKA adalah pengganti ujian nasional. Ya, kemarin kan sempat ujian nasional itu dihapus dari tahun 2019. Kemudian ini dimunculkan lagi dengan nama TKA. Tapi
berbeda dengan ujian nasional, dimana kalau ujian nasional itu kan menentukan kelulusan. Jadi misal kalian nih sudah belajar 3 tahun, ditentukan hanya dengan satu tes ujian nasional ini kalian lulus atau tidak. Sedangkan TKA ini adalah tidak menentukan kelulusan, tapi ini bisa bermanfaat untuk kalian-kalian juga. Iya, apalagi yang lanjut studi ke jenjang lebih tinggi itu ya Bu. Betul sekali, karena yang pertama itu tadi ya, TKA itu untuk apa sih? Satu, untuk melihat atau mengevaluasi hasil belajar kalian. Ya namanya belajar itu pasti butuh evaluasi, walaupun ada nilai rapot ya. Tapi di sini kementerian itu merasa ada banyak kecurangan-kecurangan ya, biasanya di dalam rapat itu mungkin tidak semuanya ya, tidak semuanya sekolah seperti itu, makanya divalidasi lagi dengan adanya TKA. Jadi nanti nilai TKA itu akan mendukung nilai rapot. Seperti itu, disinkronkan apakah sesuai hasil TKA dengan hasil nilai rapot. Kemudian yang kedua, TKA itu tidak wajib. Kalau dulu kan ujian nasional itu wajib. Semuanya harus ikut, mengikuti. Sedangkan untuk TKA ini nggak wajib. Misalkan kayaknya saya nggak mau studi lanjut kok, saya nggak mau ikut TKA aja deh, itu boleh karena tidak ada kewajiban seperti itu. Tapi TKA ini sangat bermanfaat untuk kalian yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Seperti itu. Yang ketiga, selanjutnya TKA ini tidak dipungut biaya. Jadi semua penyelenggaraan sampai pelaksanaannya itu dibiayai oleh pemerintah atau pemerintah seperti itu. Kemudian TKA ini manfaatnya adalah untuk melihat mutu pendidikan di Indonesia. Ya, jadi kita kan di Indonesia ini sangat luas. Jadi pemerintah itu ingin melihat sampai mana sih mutu pendidikan Indonesia, apakah sudah merata di setiap daerahnya. Nah, itu dilihat dari TKA-nya itu sendiri. Nah, gitu. Jadi misalkan di daerah yang terpencil, terluar, terdepan, terdalam, itu nanti semuanya akan mendapatkan TKA dengan soal yang sama. Soal-soal yang keluar di TKA itu tidak hanya tentang pemahaman hafalan saja, tetapi juga butuh pemahaman mendalam seperti itu. Nanti dari situ bisa dilihat, oh ternyata mutu pendidikan Indonesia itu sudah merata belum sih? Seperti itu. Nah teman-teman, jadi tes kemampuan akademik itu pengganti dari ujian nasional. Betul sekali. Tetapi tes kemampuan akademik itu tidak diwajibkan, tapi harus dan itu penting bagi kalian yang akan mengikuti studi lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, betul sekali. Nah, di dalam TKA itu juga kalian itu untuk yang jenjang SMA, SMK, MA atau MAK itu ada 3 mapel wajib. Yang pertama matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kemudian ada 2 mapel pilihan. Mapel pilihannya ini itu bedanya apa sih? Nanti antara kamu dan temanmu itu nanti bisa beda-beda. Karena apa? Ini nanti disesuaikan dengan minatmu. Minat besok mau ke jenjang lebih tinggi apa gitu. Misalkan kamu minatnya mau ke komunikasi. Nah, nanti mapel pilihannya apa yang sesuai dengan komunikasi. Atau mungkin mau melanjutkan ke kedokteran, katakan seperti itu, berarti kamu nanti mapel pilihannya adalah IPA, fisika. Iya, jadi ditentukan sesuai minat kalian nanti ke depan seperti apa. Nah, jadi sekian dari informasi tes kemampuan akademik gitu ya teman-teman. Oke, sobat pendidikan, dari sesi pertama ini masih ada sesi kedua loh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di EduTalk. Oke, kembali lagi di sesi kedua nih bersama saya Safa di EduTalk. Nah, kali ini saya nggak hanya dengan Bu Syifa nih, ada si sumber cerita kita dari siswa SMK Negeri 1 Pedan yang pernah menjabat menjadi Wakil Ketua OSIS periode 2024-2025. Yuk kita langsung saja sambut Kak Heila Cinta. Halo. Halo Kak, silakan. Baik, dari sesi kedua ini kita akan sharing-sharing bersama Kak Cinta dan Bu Syifa nih. Udah pada siap belum nih? Siap sih pastinya. Oke, langsung saja.
bagaimana sih Kak Cinta tips dan triknya cara menghadapi TKA biar nggak stres gitu? Aduh, jujur kalau stres mungkin bisa dikategorikan stres ringan ya Bu. Iya. Karena ini tuh persiapannya minim sekali, kurang lebih dengan waktu 2 bulan ya dikabarin kalau besok ada TKA. Jadi Iya. untuk siswa-siswi yang lagi PKL, apalagi anak SMA Iya. yang mikirnya mungkin bikin laporan, presentasi, terus tiba-tiba suruh ujian TKA. dan baru pertama kali diuji cobakan di tahun 2026. Kalau dari aku, oh iya, salah, iya nggak apa-apa. Lanjut. Oke, baru aja diuji cobakan di tahun 2025. Dari aku sendiri sih kalau mau nyantai, jujur gak bisa ya. Udah cemas, panik mau belajar dari mana. Kalau dari aku ini lebih ke ini Bu, nganalisis diri sendiri. Oh, penyakit Genji itu mungkin rata-rata pada susah buat belajar ya, males, mager, Iya. godaan itu di mana aja, mabar inilah, nanti diajakin Iya. orang. Nah itu dari aku, aku tuh suka scroll sosmed, contohnya mungkin Instagram, WhatsApp, TikTok, TikTok. YouTube. Nah dari situ tuh banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Jadi di situ ada beberapa platform yang menyediakan pembahasan TKA dan aku menemukan sebuah channel Bu. Jadi satu soal itu hanya dibahas yang 1 menit. Jadi yang awalnya aku kira, wah soalnya itu susah sekali ya. Ternyata gampang banget. Setelah kita pelajari banyak pola yang bisa kita pahami. Intinya tuh jangan panik. Analisis aja apa sih TKA dan kita nyicil sedikit demi sedikit. Itu udah selangkah lebih maju dibanding teman-teman kita. Kalau misalnya kita masih aduh males banget besok aja, kita tambah sendiri diri kita sendiri pakai motivasi. 1 menit bagi mereka tuh berharga, masa iya 1 menit bagi kita sia-siain. Ya, Luar biasa luar sekali. biasa. Nah, jadi sebelum kita melakukan tes kemampuan akademik itu, jadi kalian jangan males-males nunggu-nunggu, aku malah masih males nih, masih scrolling gitu ya Kak. Iya. Kadang kita tuh mau belajar tuh udah males banget Males gitu. banget, tapi Mikirnya tuh ya kalau mau scrolling dikit-dikit sebentar aja biar nggak bosan dulu. Ternyata sampai lupa Iya, waktu sampai ya. lupa waktu. Nah, maka dari itu kita tuh harus tahu targetnya di depan kita itu mau mencapai apa gitu. Jadi jangan males-malesan dulu untuk awalan ini. Nah, Sekali. Jadi ya memang luar biasa sekali ya. Khususnya seperti yang Cinta bilang tadi bahwa TK ini kan memang baru pertama kali Iya. dilaksanakan. Tentunya pasti ada banyak kekurangan Iya. dan nanti pasti akan ada evaluasi ke depannya seperti apa. Apalagi untuk siswa SMK di mana TKA ini dilaksanakan di tengah-tengah mereka sedang PKL. Ya, pasti fokusnya itu bercabang antara PKL-nya sudah mau selesai pasti ya itu tadi nggarap laporan dan segala macam. Ini belajarnya mulai dari mana? Iya, karena masih pertama. Iya, Jadi karena pasti- masih bingung gitu loh. Pikirnya tuh kita habis PKL pasti kita ngerjain ujian praktek, laporan PKL Iya. gitu, malah tiba-tiba ada ujian TKA gitu. Iya, jadi kalau masih pertama itu wajar, bingung, masih meraba-raba ini nanti gimana sih, seperti apa sih soal-soalnya, ya itu memang wajar. Tapi seperti yang dikatakan Cinta tadi bagus ya, bahwa kita ini sudah hidup di zaman media sosial yang berkembang Iya. dengan Era digital. iya betul, di era digital dengan media sosial yang berkembang dengan pesat. Ada banyak platform yang bisa kita akses, contohnya TikTok ya. Makanya kenapa anak muda Indonesia itu jangan cuma pakai TikTok untuk nari-nari aja. Ya, sebenarnya di dalam TikTok itu banyak hal yang bisa kita kulik. Ya, Iya. contohnya itu ada pembahasan soal-soal. Soal-soal. Mungkin dari teman-teman yang lainnya juga ada yang pernah lihat guru matematika yang dia nge-live, Iya. benar-benar bahas soal satu persatu. Nah, itu mungkin kalian bisa manfaatkan sekali-kali TikToknya untuk belajar. Jangan cuma untuk Sesaat. iya, jangan cuma untuk bikin konten nari-nari dan segala macamnya. Di IG pun juga sekarang banyak. Banyak. Jadi memang belajar untuk sekarang ini itu nggak cuma di sekolah. Di sekolah. Ya, tapi di rumah kita bisa belajar lewat TikTok, Instagram dan lain Instagram. sebagainya. Jadi nggak usah panik ya Cinta ya, tadi betul sekali, nggak usah panik, kita bisa belajar dari mana aja. Atau mungkin bagi teman-teman yang rasa kayaknya aku nggak mampu kalau belajar sendirian, berarti cari teman ya, itu motivasinya. Kalau misalkan sendirian kadang belajarnya 5 menit, scrollingnya berapa menit, 30 menit gitu ya. Awal-awal bosan, tapi kita Iya. harus menyesuaikan sih. Kalau aku paksain. Misal scrollnya tuh setengah jam, oke, untuk 20 menitnya tuh belajar. Mungkin awal-awal kepaksa
terasa, tapi habis itu udah terbiasa karena udah ada daya tariknya ya. Ternyata TKA tuh gampang. Iya. Dan kalau misal kita udah terbiasa, ninggalin pun juga kayak ada yang kurang. Iya betul. Jadi intinya harus memaksakan diri sendiri. Betul. Ya, jadi Demi kebaikan Ibu. intinya berarti harus ada target ya. Apa yang mau Target. kita capai ke depannya seperti apa gitu. Nah, maka dari itu kita tuh sekarang mau belajar gitu nggak hanya cuma lewat di sekolah, lewat buku gitu guys. Bisa saja kita tuh megang HP, scrolling TikTok, cari materi-materi gitu bisa. Ya bisa banget itu. Nah, Atau kalau Gen Z kan? iya kalau Gen Z. Yang favoritnya pasti scrolling. Iya betul. Lebih mau megang sama gadget daripada buka buku. Iya, Pasti. soalnya kalau pegang buku, baca 5 menit tuh udah ngantuk Iya, kan. udah ngerasa Iya, bosan, capek. karena sudah kebiasaan kalian itu melihat gambar, gerak, terus musik-musik, sedangkan buku itu kan hanya monoton baca dan segala macamnya. Makanya sekarang itu banyak yang guru-guru aktif atau dosen dan segala macamnya itu dia sharing ilmunya ya lewat media sosial yang seperti itu, platform-platform yang sangat menarik. Iya, kita udah analisis dan udah berkembang juga era digital, maka dari itu kita memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Dari sesi kedua kita, nanti masih ada loh sesi ketiga buat gongnya TKA itu. Ya nggak sih teman-teman? Betul. Bu Siva. Ya. Nah, jangan kemana-mana dulu ya teman-teman. Tetap pantengin kita terus di EduTalk. Nah, oke pemirsa, para sobat pendidikan, kembali lagi dengan saya di EduTalk. Kali ini kita akan membahas gongnya TKA nih, ya nggak sih? Yang mengenai cara mengatasi rasa takut dan stres untuk menghadapi TKA. Oke, kita langsung saja lanjut ke Ibu Siva dulu nih, pasti yang sudah punya pengalaman untuk menghadapi siswa-siswi yang sedang TKA. Bagaimana sih Bu Siva menghadapi saat siswa-siswi mengerjakan ujian TKA itu? Mungkin lebih tepatnya karena baru pertama kali dilaksanakan ya, jadi banyak anak-anak atau teman-teman kalian itu yang datang ke ruang BK untuk konsultasi. Yang pertama, mereka masih bingung menentukan saya ini mau lanjut kemana nih. Nah, sedangkan di TKA ini itu ada 2 pilihan mata pelajaran yang itu harus selaras atau sejalan dengan jurusan yang mau kalian ambil di nanti perguruan tinggi. Betul nggak sih, Ta? Nah, itu. Jadi memang banyak yang ke ruang BK atau menghubungi guru BK untuk konsultasi gimana sih, Bu? Nah, yaitu pertama kita harus tahu dulu minatnya kemana sih. Kita mau ada minatnya untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi itu minatnya apa? Oh, misalkan kalau Cinta sendiri kemarin ambil di mapel apa? Kalau mata kuliahnya ada 2 ya, untuk SMK itu satunya agak wajib ya Ibu. Iya. Kalau yang satu saya ambil bahasa Indonesia tingkat lanjut. Kenapa? Karena kalau dari aku ini pengalaman pribadi ya Bu, mengingat minimnya waktu yang diberikan, jadi saya mengambil yang aman-aman aja. Nah, gitu. Jadi paling enggak kita bisa tahu dulu minat kita tuh apa, bakat kita tuh di apa. Misalkan kalau kamu minatnya ke misalkan jadi perawat katakan ya, tapi kamu ambilnya mapel pilihannya bahasa Jepang, nyambung nggak? Nah, itu kan nggak nyambung. Jadi banyak teman-teman kalian yang konsultasi, Bu, kalau misalkan saya minatnya ke jurusan ini, saya harus ambil mapel pilihan apa ya? Seperti itu. Atau banyak juga dari teman-teman kalian itu yang bingung, stres, Bu ini gimana, nanti soalnya gimana dan segala macamnya ya. Yang bisa kita lakukan sebagai guru BK atau guru dari kalian ya, kita hanya bisa memberikan gambaran bahwa TKA itu sebenarnya nggak semengerikan itu kok, karena soal-soalnya itu tidak melenceng dari apa yang sudah kalian pelajari selama ini. Jadi kalau misalkan kalian selama ini mengikuti pelajaran dengan baik, Bu Siva yakin semuanya pasti juga bisa mengerjakan. Nggak melenceng kan? Maksudnya kalian selama ini belajar tentang matematikanya di bagian itu ya soalnya yang keluar dari itu kan? Yang bagian itu yang udah kita pelajari. Iya betul, karena memang tidak akan melenceng dari kurikulum atau pelajaran yang sudah diberikan di sekolah. Jadi
pesannya Bu Siva, kalau misalkan untuk kedepannya ya, kalau Cinta kan sudah terlaksana ya, sudah lewat. Jadi untuk mungkin korban ibu. nanti untuk adik-adik yang kelas 11 nanti kedepannya akan melaksanakan TKA kalau ini berlanjut. Yang pertama, yang penting kalau kalian mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya, itu pasti nggak akan takut ya, nggak usah takut karena itu seperti ujian biasa aja. Terus yang kedua, yaitu tadi yang kita sudah bahas di sesi kedua ya, bahwa kita itu hidup di era digital, media sosial yang sangat berkembang, banyak platform yang bisa kita manfaatkan untuk belajar. Yang ketiga, banyak sharing dengan orang yang lebih tahu, mungkin bapak ibu guru BK atau orang tua. Jadi kalian bisa tahu atau paham dengan diri kalian sendiri, minatnya apa, bakatnya apa, pengennya kemana sih setelah lulus SMK itu, pengennya kemana. Kenapa PKWU agak wajib ya, karena SMK itu memang disiapkan untuk dunia kerja sebenarnya kan. Nah PKWU itu harapannya mungkin tidak hanya di dunia kerja saja, tapi juga saat ini kan banyak Gen-Z yang jadi wirausaha. Iya, itu. Iya, betul. Jadi kita nanti harapannya untuk lulusan SMK itu kan ada ya yang mengatakan bahwa SMK itu penyumbang pengangguran terbanyak. Nah, itu jadi harapannya dari lulusan SMK ini nggak cuman cari kerja aja nih, tapi dia juga bisa menumbuhkan atau memunculkan lapangan pekerjaan dengan cara berwirausaha. Iya, betul, dengan skillnya sendiri. Kalau Cinta jurusan apa? Aku jurusan teknik jaringan komputer. Nah, TKJ. Mungkin yang selama ini Cinta pelajari tentang apa? Tentang jaringan. Tentang jaringan. Juga udah tahu, udah paham. Udah paham. Cara bikin wifi. Ya. Dan mungkin kalau udah ada alatnya pun udah bisa ya. Ya, jadi, itu kan bisa jadi modal kan kamu untuk buka usaha seperti itu. Dimulai aja dari yang terkecil. Nggak harus yang usaha kan, nggak harus yang langsung besar. Iya, mungkin kan karena mikirannya, aduh Bu, orang baru lulus SMK mau buka usaha apa, modal dari mana? Sedangkan sekarang kita itu, yaitu banyak media sosial, nggak butuh modal yang besar. Kita pintar ngomong aja, pintar tampil di depan kamera, itu juga bisa jadi modal kita buat cari cuan. Iya. Era digitalisasi itu udah mempermudahkan Gen Z buat buka lapangan kerjaan. Iya, kayaknya Cinta juga sudah mulai ya, sudah freelance ya. Iya, Bu Siva kayaknya juga pernah lihat. Ya ini, contohnya Cinta juga freelance kan. Dimulai masih sekolah aja kamu udah freelance. Nah itu udah jadi modal banget. Coba boleh diceritain Cinta, kemarin pengalaman freelance-nya itu gimana? Untuk freelance aku sih waktu itu masih sekolah ya, belum PKL. Nah itu freelance-nya sewaktu pulang sekolah, terus nanti aku ambil jam malam dan pulangnya mungkin sekitar jam 10-an lah ya. Habis itu di kegiatan freelance itu aku ambil di jobs live. Jadi jobs live tuh kayak jualan gitu di depan kamera, terus nanti kita live dan di situ banyak banget yang komen-komen misal Kak spill ini, Kak spill ini. Nah nanti kita jelasin barangnya buat apa sih fungsinya, bahannya mungkin kalau baju motifnya seperti ini. Nah jadi dari kita pun sebagai pembeli ya yang lagi di rumah udah tahu ternyata kayak gini ya, udah bisa check out. Itu kan mempermudahkan banyak ya. Dari segi kita buka WA aja udah ada linknya, terus nanti di Shopee, terus check out udah sampai rumah barangnya. Nah itu makanya luar biasa sekali Gen Z sekarang itu jangan mageran. Karena dari rumah pakai HP itu kita bisa menghasilkan cuan. Iya, kita bisa menghasilkan cuan, nggak cuman mikirnya aduh SMK nanti jadi apa ya kayak gitu. Aduh harus kerja di mana ya, nggak harus seperti itu. Jadi kita harus bisa berkembang. Mungkin kayak Cinta bisa mulai jadi host TikTok live sendiri. Nanti lama-lama Cinta bisa jualan sendiri kan. Iya gitu. Seseru itu kok di era digitalisasi itu. Iya kan? Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, balik lagi. Nah, buat para Gen Z tuh sekarang jangan males-malesan. Apalagi sekarang kita di era digital tuh banyak banget untuk memanfaatkan kita untuk mengakses kita mau belajar cari cuan dari digital, bisa dari TikTok, IG kayak gitu tuh. Nah, jadi Kak Cinta tuh kita tuh Gen Z tuh jangan males-malesan gitu ya. Mulai aja dulu, kita berani gitu dari nol gitu untuk mencoba.
Nah, begitu ya teman-teman. Nah, langsung saja nih, aku mau tanya ke Kak Cinta. Boleh. Gimana sih Kak caranya ngatasi biar nggak stres pada saat kita mengerjakan ujian? Oke, stres ya. Jujur ini kalau dipertanyakan Agit 2026 ini udah nggak karuan Kak rasanya. Persiapan yang minim dan juga nggak tahu mau mulai dari mana. Tapi setelah era digital jadi kita lebih tahu dan lebih gampang juga buat ngakses materi. Kalau aku sih coba buat santai aja Kak. Santai, relax, dan fokus apa yang sudah kita persiapkan untuk TKA. Jadi sebelum-sebelumnya kan aku udah nyicil ya. Mungkin aku nyicilnya di hari pertama itu belajarnya cuma 1 jam, tapi nambah setelah hari kedua, hari ketiga kan biasa. Jadi udah nyicil jauh-jauh hari, udah tenang dulu nih, udah prepare. Jadi waktu menjelang ujian aku nggak yang aduh gimana Gerusa-gerusu gitu ya. Gimana ya, udah nggak panik. Jadi buat teman-teman di luar sana mungkin yang aduh besok aja, itu aku yakin banget kalian kalau kebut semalam itu yang ada otak kita tuh udah bekerja keras malam, terus yang akhirnya waktu ujian bisa jatuh sakit atau gagal fokus. Kalau udah gagal fokus tuh nginget juga susah Kak. Iya. Ya, benar. Berarti kita tuh harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari sebelum mau ikut tes itu ya Kak? Betul. Nah, apalagi kalau yang belajarnya males-malesan terus besok aja menjelang H-1 mau ujian gitu, pasti udah gerusa-gerusu gitu. Dan penting juga kita itu harus tahu gaya belajar kita itu apa. Betul. Iya kan? Gaya belajar kita apa? Jadi misalnya nih, gaya belajar kita itu apa aja Cinta? Gaya belajarnya mungkin kinestetik. Orang kinestetik itu nggak bisa diem. Tapi dia belajar baca, duduk, itu nggak akan masuk. Iya. Bener nggak? Orang kinestetik itu belajar biasanya sambil jalan, mondar-mandir. Atau misalkan orang yang gaya belajarnya auditori, dia suka mendengarkan. Dipaksa untuk baca, nggak akan masuk. Ya, jadi memang kita tuh harus tahu gaya belajarnya tuh apa dulu. Kalau kita sudah tahu gaya belajar kita apa, enak. Kita mau belajarnya jadi gampang mudah, gampang masuk seperti iya, dan betul. Nanti udah menyesuaikan diri, nggak bakal kerasa. Ya, betul. Biasanya Bu Siva itu juga ke teman-teman kalau di kelas itu ada tes gaya belajar. Nah, dari situ nanti kalian kan jadi tahu, oh ternyata aku ini gaya belajarnya auditori. Selama ini aku belajarnya dengan membaca terus-terusan, pantesan nggak bisa masuk. Iya, ternyata gaya belajarku auditori, seperti itu. Jadi perlunya analisis diri sendiri terlebih dahulu. Betul, ya. iya. Memahami gimana sih apa cara gaya belajar aku. Nggak cuman tadi, kita pertama harus tahu minat bakat kita itu apa. Jadi kita bisa mengarahkan, oh kita punya rencana nih, bakatku seperti ini, minatku seperti ini, berarti ke depan aku mau jadi seperti ini. Atau gaya belajar kita juga harus tahu untuk memudahkan kita belajar seperti itu. Jadi mungkin ada ya selama ini kita ngerasa aku kok kayaknya kemampuannya segini-segini aja ya, udah belajar mati-matian berjam-jam, iya kok nilaiku masih ya, pasti banyak yang merasa seperti itu. Ternyata gaya belajarnya nggak sesuai. Bu Siva sering banget nemuin siswa yang seperti itu. Ya, mereka konsultasi, Bu kok saya sudah belajar ini dan segala macamnya. Ternyata setelah kita kan banyak ya ada tes gaya belajar itu secara online, gratis pula, kita bisa akses, jadi itu enak. Nah, itu Bu Siva berikan coba tes gaya belajar, ternyata gaya belajarnya yang selama ini dia pakai itu tidak sesuai dengan gaya belajar yang seharusnya dia punyai, seperti itu. Jadi berbeda ya Ibu? Iya, betul. Jadi kayak ngelihat kok aku udah belajar segini, udah mati-matian belajar, hasilnya masih tetap aja. Karena kayak belajar itu tadi. Iya, betul, nggak sesuai. Kalau orang kinestetik itu dia suka praktek. Kalau dia di dalam, mungkin kalian ada punya temen yang nggak betah di kelas, jangan terus nganggap, ini anak bandel nih, nggak mau belajar nih segala macam. Kita jangan melihat seperti itu. Mungkin memang dia adalah orang kinestetik, dengan gaya belajar kinestetik, dia nggak bisa diem lama di kelas. Jadi dia lebih suka di ruangan, praktek, bergerak, itu dia akan lebih suka seperti itu. Mungkin ada juga teman-teman kalian yang
dia kalau di kelas itu ngantukan, tapi kalau Praktek. di luar praktek dia oke-oke aja. Nah itu. Aku punya teman sih Bu yang seperti Ada ya, seperti itu ya? Jadi kalau praktek itu oke, bagus, ya lancar, tapi giliran disuruh teori agak bingung. Iya. Padahal dia prakteknya tuh bisa. Ya itu makanya kenapa pentingnya ada guru BK di sekolah ya seperti itu. Karena guru BK itu nggak hanya melihat anak tuh cuman dari sudut pandang yang terlihat saja. Ya kalau orang awam mungkin dia di kelas ngantukan, nggak mau belajar. Tapi kalau kegiatan di luar dia aktif. Ya pasti dia kalau yang nggak paham akan dicap, oh anak bandel, malesan dan segala macam. Tapi guru BK harus cari tahu nih, kenapa dia seperti itu, latar belakangnya apa. Oh ternyata dia anak kinestetik gitu. Mengingat karakteristik siswa-siswi itu berbeda ya Bu. Iya betul. Nah, jadi sekarang tuh kebanyakan anak-anak apalagi cowok ya, mereka tuh sukanya tuh yang praktek gitu. Tapi kalau materi-materi gitu males, terus sering bolos keluar kelas gitu. Nggak bisa digeneralisasikan bahwa cowok seperti itu, cewek seperti ini sih kalau menurut Bu Syifa. Karena ya itu balik lagi, setiap individu itu punya keunikannya sendiri-sendiri. Ada juga kok cewek-cewek yang mungkin nggak betah di kelas, juga ada banyak gitu. Jadi memang kita semua itu punya keunikan masing-masing dan kita harus tahu, paham, terutama diri kita sendiri. Ya kalau orang lain mungkin kan nggak paham, orang kan cuma melihat dari luarnya aja. Iya betul, lebih paham adalah kita. Makanya kita harus mulai dari sekarang harus bisa memahami diri sendiri. Jadi kedepannya ketika kita ambil langkah, kita nggak ngerasa salah langkah nih, karena kita nggak paham sama diri kita sendiri. Aku sebenarnya nggak pengen jurusan ini, tapi terpaksa. Nah itu karena kita nggak paham dengan diri kita sendiri. Banyak sekali loh Cinta, anak-anak muda yang sudah melanjutkan ke perguruan tinggi, dia sudah memilih jurusan tertentu, ternyata setelah dijalani, kok aku kayaknya ngerasanya nggak cocok ya di sini. Akhirnya di tengah jalan keluar. Nah kan itu sayang banget sayang banget. Karena perguruan tinggi itu biayanya nggak sedikit. Iya, nggak sedikit. Ya kalau orang tuanya bisa membiayai. Kalau enggak kan sayang banget kalau harus berhenti di tengah jalan dan tidak bisa melanjutkan lagi kan. Makanya pentingnya kita harus paham diri kita, apa yang kita mau, kita kedepannya mau jadi apa. Gitu. Jadi ketika nanti kita sudah di studi lanjut, kita nggak ada perasaan kayaknya aku salah jurusan deh gitu. Berarti belum berhasil memahami diri sendiri ya. Iya betul. Nah, contohnya ya, ini pengalaman pribadi Ibu Syifa sih. Dulu itu ketika mau melanjutkan ke perguruan tinggi, sempat orang tua itu mengarahkan, "Mbok jadi bidan aja." Gitu, jadi bidan. Tapi Bu Syifa ngerasa kayaknya nggak passion, passionnya nggak di situ. Kenapa? Lihat darah aja Bu Syifa pusing. Oh, nanti gimana nolongin orang lahiran? Bu Syifa nanti tinggal pergi kan kayak gitu. Tapi Bu Syifa mencoba menyampaikan bahwa passionku tuh nggak di situ. Aku punya ketertarikan ke sini. Kalau misalkan aku daftar di universitas dengan keguruan gimana? Kita menyampaikan alasannya apa sih kita pengen ke jurusan ini. Jadi orang tua juga bisa memahami, oh ternyata anakku minatnya di sini loh, bakatnya di sini. Jadi nggak yang orang tua memaksakan kamu harus ambil jurusan ini. Nah, kita juga apalagi kalian ya Gen Z itu harus berani mengungkapkan pendapat, mengungkapkan apa yang dirasakan. Iya, dengan alasan-alasan yang masuk akal. Iya, kan? Karena mengingat kita yang menjalanin ya. Betul, karena kalau orang tua kan cuma mengarahkan. Kadang orang tua tuh melihatnya kayaknya kalau jurusan ini lebih menjanjikan karirnya atau apa dan segala macamnya, sedangkan kalian yang tahu. Kita yang menjalani. Iya. Kalau misal kita udah milih tapi nggak sesuai sama passion kita, malah istilahnya kayak eman-eman ya Bu. Udah di tengah jalan, yang ada nanti kita mau masuk ke materinya juga kepaksa. Betul. Dan yang ada ujungnya kita keluar di tengah jalan. Iya betul, nanti kan Sia-sia. apalagi menjalani sesuatu yang terpaksa itu kan nggak enak ya, nggak enak banget itu, nggak enak banget gitu sih. Nah, tadi sayang sekali jika kita nggak mengenali apa sih passion kita dan minat kita gitu. Jadi teman-teman itu sebelum kita mau ambil jurusan dan pendidikan untuk melanjutkan ke selanjutnya itu, maka kenalilah diri kita sendiri. itu mau apa, bakatnya kita apa gitu. Iya betul. Nah, sekian
podcast cerita kita, talkshow kita hari ini. Terima kasih Bu Syifa dan Kak Cinta. Sama-sama. Jangan lupa ya teman-teman, proses perjalanan kita saat menghadapi untuk menuju ke jenjang selanjutnya dan yang apa kita inginkan. Terima kasih, sekian dari saya Safa. Kembali lagi di selanjutnya EduTalk. Nah, sebelum kita tutup dari sesi pertama sampai sesi sini nih, boleh Bu, kita apa sih pesan dan kesan dari TKA untuk selanjutnya dan untuk anak-anak yang nantinya ikut itu ujian TKA? Ya, lebih ke pesan ya. Pesannya untuk nanti kalian-kalian yang sekarang ini kelas 11, tentunya nanti tahun depan akan menghadapi TKA. Yang pertama, nggak usah panik, nggak usah takut, karena TKA tidak semenyeramkan itu, tidak semenakutkan itu. Jalani aja, karena TKA itu seperti kita ujian biasanya. Jadi kalau kalian memang mengikuti pelajaran dengan baik, insya Allah nanti TKA juga bisa. Yang kedua, harus ada persiapan. Jangan menyepelekan, alah karena nggak menentukan kelulusan santai aja lah kayak gitu. Nggak boleh ya. Jadi tetap harus ada persiapan. Kita harus belajar sedikit demi sedikit, nyicil dari jauh-jauh hari, itu jauh lebih baik daripada sistem kebut semalam. Dari berbagai platform ya, dari berbagai platform itu kita bisa belajar. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu bakat minat kita mau kemana, kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi apa, jurusan apa, kita harus paham. Jadi nantinya kita nggak bingung lagi, seperti itu. Mudah-mudahan untuk kalian yang sekarang kelas 11, kedepannya bisa menjalani TKA dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, jadi menurut Bu Syifa itu, kita tuh nggak usah panik tentang ujian TKA itu. Kita jalani aja, belajar dari jauh-jauh hari, mempersiapkan, belajar terus belajar. Oke, baik, kalau pesan dari Kak Cinta mungkin untuk ujian TKA. Pesan dari aku betul sama yang dibilang Bu Syifa, bahwasannya belajar sedikit demi sedikit, nyicil itu lebih baik dibanding kita pakai kebut semalam, karena yang ditakutkan nanti bakal jatuh sakit dan hari ujian nggak bisa, Malah burn out ya. Iya. Jadi belajar sedikit demi sedikit itu buat 2027 ya Bu? 26. Sekarang 25 Cinta. Tahun besok 26. Iya. Untuk angkatan 2026 itu nyicil dari sekarang. Iya, karena udah betul. banyak banget pembahasan di luar sana tentang TKA, seputar TKA, karena kalau kita udah paham soal apapun itu pasti bisa dikerjakan. Dan pesan aku, jangan lupa senyum, karena kalau kita senyum otak kita jadi lebih rileks. Yes. Kalau bisa waktu menghadapi hari ujian itu jangan tegang, walaupun dalam hati udah kayak lari PES 5 ya Ibu. Iya, betul. Oke, jadi kita jangan ragu, jangan takut untuk menghadapi TKA. Tetap rileks dan santai, dan mempersiapkan materi-materi dari jauh-jauh hari ya teman-teman. Iya. Baik, terima kasih dari Bu Syifa dan Kak Cinta. Sama-sama. Kita bisa lanjut di talkshow kali ini berikutnya. Sekian dari kita, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.